Video ini menampilkan sesi tanya jawab antara penasihat hukum dan seorang saksi ahli dalam sebuah sidang pra-peradilan. Mohon dipahami karena banyak statement daging ayam di sini, guys. Tadi yang Anda katakan tidak bisa ditafsirkan secara luas itu kan mengenai pasal 1.15, nggak bicara soal hakim. Saya ikuti, saya catat dan ada rekaman di sini. Anda tadi menafsirkan pasal 1.15 itu menyatakan tidak bisa ditafsirkan secara luas. Ya udah, saya pertanyaan lain aja deh. Pertanyaan saya berikutnya, Anda tadi juga dikatakan mandat itu di pasal 75 ayat 4 itu adalah mandat itu diberikan pada penuntut umum. Ya. Di mana? Ayat berapa yang menyatakan demikian? Bapak minta saya untuk cari kata mandat di undang-undang. Anda itu, maaf, ahli yang menyatakan demikian. Bukan, izin yang mulia. Ahli tadi menyatakan bahwa pasal 75 ayat 4 itu adalah mandat yang diberikan pada penuntut umum. Saya tidak menemukan ayat itu. Kalau boleh saya bacakan. Saya jawab. Jadi jawab. Izin yang mulia. Pasal 75 ayat 4 itu mengatur tentang penuntut umum diberi kesempatan satu kali untuk melakukan perbaikan terhadap dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Itu adalah mandat undang-undang. Kalau saya disuruh cari kata mandat di dalam undang-undang, dia tidak ada. Ini bukan perkaliannya yang dibicarakan, yaitu perbaikannya. Anda katakan tadi perbaikannya itu adalah mandat diberikan pada penuntut umum. Saya cari-cari nggak ada di sini gitu. Barangkali ada bisa tunjukkan. Ya, Oke. Ya, diakui ya. Sekarang saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Ya. Dalam hal surat dakwaan, ini ayat 4 ya. Ya. Dalam hal dakwaan batal demi hukum, bagaimana maksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Yaitu hakim memberikan kesempatan. Ya. Kalau hakim tidak memberikan kesempatan, bisa lakukan nggak? Hakim memberikan kesempatan satu kali. Saya nggak bicara satu kalinya. Hakim memberikan kesempatan. Ini harus ada proaktif dari hakim memberikan. Kalau hakim tidak memberikan kesempatan, bisa nggak? Itu berhubungan dengan putusan, saya bacakan putusan. Putusan itu juga merujuk pasal 75 juga. Di situ mengatakan mengingat menimbang. Ya. Tidak menuliskan ya. Di situ dikatakan bahwa hakim tidak menuliskan pasal 75 tuliskan ayat 4 di situ. Hakim hanya menuliskan dalam putusan sebagai pertimbangan itu, yaitu ayat 2B, ayat 75, pasal 75 ayat 2B dan 3. Langsung loncat ke 206. Dia tidak menyinggungkan ayat 4 di situ. Bagaimana menurut saudara? Amarnya Pak? Kau yang mulia. Saya bacakan ya. Izin yang mulia, kita berkenan. Kan ada video yang mulia. Sebentar. Kita tidak usah memasalahkan putusan itu. Pertanyaannya, kalau tidak ada pasal 75 ayat 4, bagaimana pendapat Anda? Iya, di dalam putusan. Baik, yang mulia, saya katakan tadi bahwa 75 ayat 4 itu adalah konsekuensi hukum ketika hakim menyatakan bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Saya katakan tadi, amar putusan yang bersifat prosedural itu menyatakan, misalnya, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Tidak perlu ditulis bahwa 75 ayat 4 maka penuntut umum harus baik. Tidak perlu ditulis itu. Cukup dengan kata batal demi hukum saja, by law, berdasarkan undang-undang, maka yang harus dilakukan oleh penuntut umum dan pasal 75 ayat 4. Itu pendapat saya. Ya. Kemudian saya bertanya tadi, yaitu mengenai pasal 206. 206 itu dikatakan, ntar saya bacakan di sini supaya lebih jelas. Ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perlawanan kami diterima dari dakwaan itu, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Di dalam penerimaan itu ada istilah dakwaan batal demi hukum. Di dalam putusan itu, di dalam penerimaan hakim ini. Nah, Anda katakan kalau batal demi hukum tidak bisa dikenakan untuk perlawanan banding. Baik, pasal 206 ayat 1 Pak.
Saya tidak bicara di sini, merujuknya ayat 4 ini merujuknya ke ayat 2. Kalau saya bacakan dia ya kan, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan bagaimana dimaksud pada ayat 2. Dia tidak bicara ayat 1. Ya Ayat kan? 2 ini bicara 1, Pak. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut ya. diterima, Ya. di dalam penerimaan itu putusannya ada apa namanya itu batal demi hukum. Tidak ada, Pak. Di dalam putusan 206 tidak bicara batal demi hukum. di dalam hal diterimanya ini itu ada batal demi hukum. Di mana? Di dalam putusan itu. Oke. Nah, karena diterima dan batal demi hukum, maka di pasal 4 ini adalah penuntut dapat mengajukan perlawanan terhadap, tidak ada hubungan dengan pasal 1. Baik, saya jelaskan. Kita baca pelan-pelan pasal 206 ayat 2. Ya. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima. Pertanyaan saya, Dari perlawanan tersebut itu definisinya di mana? Ada di pasal 1, Pak. Saya jelaskan, pasal 1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya berkaitan kompetensi, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan harus dibatalkan. Setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, mengacu ke ayat 1. Jadi tidak bisa merujuk keputusan. Jadi kan saya jelaskan dulu. Pasal 206 ayat 1 dan 2 ini hanya mengatur tentang perlawanan itu. Ayat 4-nya diajukan kalau berkaitan dengan kompetensi pengadilan untuk mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, dan dakwaan harus dibatalkan. Kalau ternyata yang Bapak katakan tadi ada putusan menyatakan batal demi hukum, maka nggak menggunakan pasal 206, tapi menggunakan pasal 75. Pasal 206 itu ditulis dalam putusan. Pasal dalam putusan itu ada pasal 206. Izin yang mulia, ini pendapat saya. Kalau ada terminologi yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, oke, maka mekanismenya 75 ayat 4. Misalnya, hakim ada menuliskan di pasal 206, putusan Pak, bukan hanya 206 Pak, pasti banyak ayat undang-undang atau pasal undang-undang yang dicatat di dalam ketentuan itu. Tetapi mekanisme atau prosedur hukumnya harus mengacu kepada aturan yang ada di sini. Jadi itu jawaban saudara. Ya. Satu lagi, Pak Saudara ahli ya. Siapa Pak? Kalau dalam putusan hakim ya, khususnya dalam perkara putusan yang dalam amar putusan. Bukan amar putusan selah, dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Ya. Bagaimana makna dari perkara tidak dapat dilanjutkan itu? Di ayat 2 tadi itu. Apa artinya? Ya, perkara tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dalam pokok perkara. Ya. Karena muncul dalam putusan selah dinyatakan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Artinya bahwa penuntut umum tidak bisa melanjutkan perkara ini untuk selanjutnya acara persidangannya. Misal dakwaan kan ada pemeriksaan eksepsi. Setelah eksepsi benar pemeriksaan bukti-bukti itu tidak bisa dilanjutkan. Oke, saudara tadi kan berpendapat bahwa berkas perkara dikembalikan tidak harus diartikan seluruhnya, begitu. Ya, kalau misalnya kejadiannya adalah dalam putusan selah, dakwaan batal demi hukum, maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum. Saya menafsirkan berkas itu memang betul, secara fisik semua dikembalikan, tetapi harus diperbaiki adalah dakwaannya saja. Ya, secara fisik semuanya atau sebagian buat saudara? Seluruhnya kan? Ya. Kalau barang bukti seluruhnya atau tidak dikembalikan? Pasti seluruhnya Pak. Cukup yang mulia. Izin ahli, Ya. pertanyaan. Saudara ahli, mohon diperjelas secara teks normatif mengenai pasal 75 ayat 4 huruf baru. Subjek hukum mana yang memberikan wewenang mutlak oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan perbaikan dakwaannya? Ya, yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaannya adalah penuntut umum. Apakah undang-undang memberikannya secara otomatis kepada JPU
atau wewenang itu berada di tangan hakim? Wewenang itu ada pada JPU, penuntut umum berdasarkan perintah undang-undang. Berarti bukan diberikan oleh hakim langsung gitu? Atau harus hakim memutuskan langsung kepada JPU untuk memperbaiki dakwaannya? Izin yang mulia, menegaskan kembali, ketika putusan sela itu menyatakan dalam amarnya, misalnya, dakwaan batal demi hukum, menegaskan, hakim tidak perlu memberikan petunjuk teknis dalam putusan itu apa yang sudah dilakukan oleh penuntut umum, tetapi mengacu kepada pasal 754, maka penuntut umum harus membuat perbaikan terhadap dakwaan itu dengan kesempatan satu kali. Satu lagi, Ya. berarti jika wewenang itu tidak berada pada hakim gitu ya, apabila dalam putusan sela terdahulu hakim tidak menuliskan dan tidak memberikan izin perbaikan kepada JPU berdasarkan pasal 75 ayat 4 tadi itu, apakah JPU dibenarkan secara hukum untuk menafsirkan sendiri bahwa mereka memiliki hak otomatis untuk memperbaiki dakwaan? Apakah itu merupakan suatu pembelotan hukum atau deviation of law menurut ahli? Ya, jika di dalam putusan pengadilan, misalnya, izin yang mulia, tidak ada amarnya menyatakan dakwaan batal demi hukum, bisa tidak ada itu, ya. Atau misalnya begini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk mengadili itu. Artinya, penuntut umum tidak boleh berinisiatif menggunakan pasal 75 ayat 4. Karena apa? Karena amarnya menyatakan dakwaan tidak memiliki kompetensinya. Dia pakai pasal 206. Gitu. Ya. Ya, satu pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Izin ahli, Ya. apabila surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum Ya. atau null and void oleh putusan sela, apakah artinya itu dianggap tidak pernah ada? Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Ini ada lanjutannya. Lantas, demi hukum, Ya. atas dasar dan instrumen apa status terdakwa Dr. Tifa masih dipertahankan? Bukankah seseorang hanya bisa dibilang masih terdakwa kalau dakwaan masih sah dan berlaku? Saya jawab. Siap. Baik, kedudukan seseorang menjadi terdakwa itu ketika proses persidangan sudah dimulai, ada dakwaannya. Lalu dakwaan dinyatakan null and void, tidak pernah ada sama sekali, atau batal dari hukum. Maka hakim menilai bahwa pasal 75 dan 2 tadi, huruf B, dakwaan disusun secara tidak cermat, jelas, dan lengkap. Maka konsekuensinya adalah dakwaan tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilakukan perbaikan. Kondisi itu tidak membatalkan dakwaan itu dan status subjek hukum. Ini pendapat saya. Artinya bahwa dakwaan itu hanya diberi kesempatan untuk diperbaiki, tidak merubah atau menghentikan status terdakwa yang menjadi subjek itu. Siapapun. Itu pendapat saya. Terima kasih ahli. Terima kasih. Satu lagi yang mulia, melanjutkan pertanyaan jawaban saudara terakhir ya. Siap. Andai penuntut umum tidak melakukan perbaikan, Ya. tidak memasukkan lagi dakwaan yang baru dengan perbaikannya, Ya. status dari orang yang pernah diajukan sebagai terdakwa itu akan terus menggantung sebagai terdakwa, begitu? Tidak. Kalau penuntut umum diberikan kesempatan satu kali lalu tidak digunakan itu, maka dakwaannya gugur demi hukum. Status Batas waktunya berapa lama? Nah, itu. Saya belum baca KUHP. Tidak ada yang ngatur itu waktunya. Hanya diberikan kesempatan. Apa yang Anda katakan itu diatur di mana? Izin yang mulia, saya katakan bahwa kesempatan itu dilakukan satu kali. Di pasal 75 Itu kan sudah. Pertanyaannya kalau dia tidak ajukan lagi, saudara katakan gugur itu ada di mana? itu penafsiran saya yang Oh, berkaitan cukup pasal yang mulia, 75. nggak ada berarti. Demikian. Cukup ya. Baik, pembuktian sudah selesai. Terima kasih ahli. Kalau ada kegiatan di kampus silahkan sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Nanti ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Bapak. Yang ada biasa kan. Disertasi ketiga.